Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada, jamaah persyarikatan dimanapun berada, bahwa kita masuk di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh pengharapan juga. Karena dasar dari masuk di bulan suci Ramadan ini kan ada dua hal, iman dan penuh pengharapan. Kalau orang sudah menyambut Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, tentunya ada kebahagiaan lahir maupun batin. Jadi tidak hanya sekedar euforia, tidak hanya sekedar rame-rame, tidak hanya sekedar glamor menyambut marhaban ya Ramadan. Tetapi benar-benar ketika datang bulan suci Ramadan, kita benar-benar menyambut dan masuk di dalamnya dengan penuh pengharapan yang didasari dengan keimanan. Karena man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Atau man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi barang siapa yang melakukan amaliyah-amaliyah puasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan penuh pengharapan, maka ada ampunan. Begitupun siapa yang melakukan qiyamul lail, aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan penuh pengharapan, maka akan mendapatkan ampunan. Bahkan dosa-dosa kita masa lalu pun akan diampuni oleh Allah. Nah, di sini yang perlu kita lakukan dalam bulan suci Ramadan itu ada dua aktivitas. Aktivitas apa yang perlu kita lakukan adalah aktivitas yang berkaitan dengan i'dad ruhiyah dan i'dad jasadiyah. Ada kekuatan yang sifatnya fisik yang harus kita persiapkan, dan ada juga kekuatan non fisik atau rohani yang kita persiapkan. Sehingga di bulan Rajab, bulan Sa'ban, masuk di bulan suci Ramadan, ini adalah bagian rangkaian yang tak terpisahkan. Termasuk di dalam poin ini adalah penekanannya bagaimana bulan suci Ramadan itu membangun kekuatan solidaritas, kekuatan kebersamaan, kekuatan sosial yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ngaji atau mengajarkan tafsir Al-Ma'un kepada para santri-santrinya, tidak akan pindah kepada ayat berikutnya atau surah berikutnya ketika hal ini belum diimplementasikan dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Kita puasa dianggap dusta, kita zakat dianggap dusta, kita haji dianggap dusta, bahkan kita aktif di Persyarikatan Muhammadiyah ini siang dan malam, bahkan kita dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas ini dianggap dusta. Kenapa? Kita tidak memperhatikan terhadap anak yatim, ya. Tidak memperhatikan orang-orang miskin, tidak memperhatikan orang-orang mustad'afin yang sangat membutuhkannya itu. Nah, sehingga puasa ini juga membangun bagaimana solidaritas, membangun kesetiakawanan, membangun jiwa sosial, di mana kita memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya di dalam kontribusi membangun solidaritas ini tidak hanya sekedar kita mengeluarkan yang sifatnya charity, tetapi juga kita bisa melakukan aktiviti-aktiviti dengan filantropi, pemberdayaan.
Selama ini mungkin kita konsentrasi di dalam pengentasan kemiskinan itu adalah dengan charity. Padahal charity itu tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Charity hanya bisa menyelesaikan orang yang lapar, itu pun sesaat. Saat ini orang lapar terus kemudian kita bantu paket sembako. Paling itu bisa bertahan 2 hari, 3 hari. Lah untuk 4 harinya, untuk yang hari kelimanya, keenamnya bagaimana? Maka di sini betapa penting kita Ramadan ini menghadirkan dan melahirkan jiwa solidaritas bahwa kita ini juga punya tetangga, kita ini punya saudara, yang saudara kita ini tidak semuanya sama nasibnya dengan kita. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah SWT, maka ya kita sisihkan untuk tetangga kita. Maka gerakan yang kita lakukan ini adalah gerakan filantropi. Jadi tidak hanya sekedar memberikan charity, tapi bagaimana kita bisa memberikan pemberdayaan, pendampingan terhadap komuniti-komuniti yang ada. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita tekankan, bahkan keberadaan lembaga amil zakat kita ini juga bagaimana juga berorientasikan pada pengubahan dari mustahik menjadi muzaki. Ini adalah komitmen kita bersama. Jadi ketika kita memiliki komitmen terkait dengan kontribusi bagaimana bisa mengubah mustahik menjadi muzaki ini, karena ada kolaborasi yang perlu kita lakukan. Kalau di dalam konsep kontribusi kita di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan kita bersedekah, tidak semuanya berupa mal atau harta ataupun uang yang kita miliki, tetapi kita bisa berkontribusi dalam bentuk lain. Maka ketika baginda Rasul mengingatkan kepada kita, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Barang siapa yang punya harta, siapa punya kekayaan, maka falyatasaddaq bimalih, maka bersedekahlah, berkontribusilah dengan harta yang ia milikinya. Tetapi ketika harta tidak banyak dimilikinya, kekayaan tidak banyak dimilikinya, maka ada kesempatan yang kedua, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwati. Barang siapa yang punya kekuatan, punya energi, punya power, punya pengaruh, maka jadikanlah al-quwah ini sebagai bagian daripada kontribusi sedekah kita di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ataupun dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi kita jadi ketua RT, jadi polisi, jadi TNI, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ini al-quwah. Nah, al-quwah itu bisa dimaknai adalah yang memiliki kekuatan, yang memiliki power. Mumpung tanda tangannya ini masih laku. Sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati atau wali kota, gubernur, sampai presiden. Maka jadikanlah al-quwah itu sebagai bagian daripada sedekah. Ketika kita nggak punya kekuatan, nggak punya power, nggak punya energi yang lebih, maka masih ada kesempatan yang ketiga. Wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu, pengalaman, maka berkontribusilah di dalam gerakan-gerakan dakwah ini dengan ilmu dan pengalaman. Sehingga insya Allah dengan strategi-strategi kesetiakawanan, solidaritas dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi gerbong persyarikatan Muhammadiyah ini adalah gerbong yang sangat besar. Bahkan segmentasi dalam frame dakwah kita ini sangat lengkap sekali. Kita mau berbicara ekonomi, Muhammadiyah ada. Kita bicara kesehatan, Muhammadiyah ada. Bicara soal pendidikan, Muhammadiyah ada. Bicara soal sosial, Muhammadiyah ada. Berbicara soal apapun, Persyarikatan Muhammadiyah itu memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal. Maka disinilah betapa Persyarikatan Muhammadiyah ini
memiliki komitmen bagaimana bisa mengentaskan angka kemiskinan ini tidak hanya sekedar teoritik, tidak hanya sekedar kampanye, tidak hanya sekedar slogan, tetapi kita punya frame dakwah yang sangat jelas, sasaran dakwah yang sangat jelas, sehingga mari bersama-sama kita komitmen untuk mempersiapkan kader-kader kita, generasi-generasi kita dengan kekuatan ekonomi yang tumbuh menjadikan umat yang tangguh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi bagian komitmen bersama yang saya sampaikan tadi. Jamaah ekonominya tumbuh, maka akan menjadi jamaah yang tangguh dengan kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat persaudaraannya, dan kuat fisiknya. Seluruh kekuatan ini sebagai sarana dakwah dan kemasyarakatan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Maturun, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.